Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Kita awali dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, puja dan puji syukur kita agungkan, kita tinggikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya yang luar biasa, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa beribadah pada Allah dalam suasana yang penuh kekhusyuan, dan kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa setiap hari mendirikan sholat malam. Mudah-mudahan berkah dari sholat kita dan doa-doa kita yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Yang mudah-mudahan termasuk kita semua sebagai umat Rasulullah yang senantiasa mencintai beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita kali ini kembali sudah disiapkan gambar ya oleh ilustrator kita ya, Ko Harun. Gambar yang ada di depan kita ini adalah masih gambar kuburan gitu ya. Oh, ada apa aja itu coba Mas Wahyu itu? Ada orang nyembah pohon. Ada pohon ya, dikeramatkan mungkin gitu ya. Terus dikasih kemenyan, dikasih sesaji gitu ya. Terus apa lagi? Ada makam keramat ya. Kemudian didatangi ya. Kemudian minta-minta sama yang ada di dalam kubur itu ya, sama Mbah Kekok ya, itu namanya Mbah Kekoknya. Terus apa lagi? Oh, ada orang yang mabuk-mabukan ya, main judi ya di kuburan ya. Terus apa lagi? Orang pacaran ya. Ya, ini fenomena akhir zaman ya, betul ya. Apalagi kuburan di kota-kota ini ya, di kota-kota besar ya. Banyak yang seperti itu ya. Orang sudah kehilangan akal sehat. Orang sudah tidak lagi menghormati orang yang sudah meninggal gitu ya. Ya, kemudian orang sudah tidak lagi memposisikan kuburan itu pada tempat yang benar. Ya. Akhirnya kemudian kalau ada pohon besar ya di kuburan ya, pohon beringin biasanya ya, dianggap ini adalah pohon keramat ya, malah dikasih sesajen ya, dikasih kemenyan kan gitu ya. Kemudian di dalam makam itu misalnya ada makam keramat ya. Ada makam tua ya, kemudian mungkin itu makam orang zaman dulu gitu ya. Dianggap ini orang sakti ya, kemudian punya kelebihan. Akhirnya kemudian diminta-mintain ya. Minta penglaris lah, minta usahanya lancar lah, minta naik jabatan lah ya. Bahkan ada yang kalau mau pemilihan, entah pemilihan kepala desa ya, pemilihan legislatif, anggota dewan ya, sampai mungkin ya nggak tahu juga, mungkin pemilihan presiden apa nggak tahu, datang ya ke kuburan gitu ya. Ya, kalau hanya sekedar ziarah sih nggak ada masalah. Ini problemnya kebanyakan adalah minta ini ya, minta izin Mbah, saya mau nyalon lurah misalnya, mudah-mudahan jadi Mbah, minta doanya. Nah itu kan udah keliru
Ya, orang udah mati kok malah dimintai sesuatu. Harusnya kita yang mendoakan orang yang meninggal itu, yang ada dalam kubur itu. Ya, bukan kita malah minta selamat, minta supaya menang pilihan lurah dan sebagainya. Ya, nah ini memang seperti itu kenyataannya. Ada lagi yang kurang ajar, malah jadi tempat pacaran. Nah, ini anak-anak muda zaman sekarang ya. Biar aman pacarannya di dalam kuburan kan dia. Ada lagi yang kemudian malah main judi ya, mabuk-mabukan ya di dalam areal pemakaman. Nah ini ya. Padahal orang zaman dulu mau masuk kubur aja dia harus buka alas kaki gitu ya. Ada yang wudhu dulu terlebih dahulu di rumah. Saking menghormatinya. Bukan menghormati tuh simbah-simbah yang arwah-arwah yang ada di situ, bukan. Ya, kita menghormati bahwa namanya kuburan itu tempat kita mengingat kematian. Ya kan, bahwa kita menghormati di dalamnya mungkin ada saudara-saudara kita, mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang sedang ada yang mungkin sedang menikmati alam kubur, ada yang mungkin sedang diazab di dalam kubur kan begitu. Ya. Sampai melewati pemakaman saja kita disuruh memberikan salam kan gitu ya. Nah ini penting untuk diperhatikan sebenarnya. Ya jadi oleh karenanya memang kita harus sebisa mungkin ya banyak menasihati saudara-saudara kita kalau ada yang melakukan hal-hal yang demikian ya. Kalau yang masih suka datang ke makam-makam keramat ya, untuk meminta-minta ya nggak usah lah ya, berhenti saja, jangan diteruskan ya. Kalau niatnya datang hanya untuk meminta-minta, tapi kalau datang untuk ziarah menghargai perjuangan mungkin dulu ulama besar gitu ya, wali misalnya gitu ya, wali Songo itu kan kuburannya nggak pernah sepi, nggak apa-apa, kita berdoa untuk para wali. Kita kenang perjuangannya, kita hargai dulu bagaimana jasa-jasanya. Nah ini boleh, ya, tapi bukan minta-minta, ya, supaya sehat, minta supaya karirnya bagus, minta sama Allah, ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha mendengar doa gitu ya. Nah ini yang seperti ini. Kemudian apalagi yang lebih parah, masih menganggap pohon ya atau benda-benda mati memiliki keutamaan ya, sehingga kemudian pohonnya diperlakukan secara istimewa, diberikan sesajen ya dan lain sebagainya. Buat apa? Daripada ngasih sesajen sama pohon, mendingan kasih uangnya untuk bantu anak yatim sebelah rumah kan ini ya. Kasih uangnya untuk bantu tetangga rumah yang mungkin baru di PHK suaminya kan gitu ya. Lebih bermanfaat daripada ngasih ke pohon. Yang ngasih ke pohon yang senang setannya, bukan pohonnya. Pohon itu makhluk hidup seperti kita, nyembahnya ya Allah. Nah ini setan ini yang kurang ajar, sukanya menipu manusia gitu ya. Jadi ketika ada manusia yang ngasih sajen sama pohon itu, yang gembira itu setan ya. Bodoh kamu ya, ketipu sama aku gitu ya. Mungkin gambarannya setan begitu. Nah ini, apalagi ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai justru ya ada tetangga kita atau mungkin keluarga kita yang malah pacaran di kuburan, malah main judi di kuburan, malah mabuk-mabukan di kuburan ini ya. Ini ngapain seperti ini ya. Nah, makanya ini harus kita ingatkan ya, kalau ada saudara-saudara kita, anak-anak muda zaman sekarang yang masih suka menyalahgunakan kuburan sebagai tempat-tempat yang bukan sebagaimana mestinya. Ya ingat ya, kuburan itu ya bukan tempat-tempat seperti yang digambarkan di gambar itu. Kuburan itu adalah tempat kita untuk mengingat kematian, untuk mencari sehingga kita ingat, oh ya, kita hidup ini kalau orang Jawa bilang namu mampir ngombe kan gitu ya. Sehingga harus nyari bekal sebanyak-banyaknya supaya besok kalau kita mati, kita ada di dalam kubur, ya kan? Maka kita tidak sendirian ya. Amal soleh kita yang akan menemani kita di dalam kubur ya. Coba misalnya kalian masuk pesantren tapi cuma sendirian, mau nggak? Masuk pondok ini dewean,
Masuk kamar isolasi aja udah pengen cepat-cepat keluar, padahal baru di kamar ya. Apalagi di dalam liang kubur atau liang lahat, coba bayangin. Kalau sendirian. Tapi kalau ada temennya, otomatis kalau sendirian itu kan liang lahatnya jadi sempit. Ya kan? Kalau sendirian loh. Tapi kalau besok amal solehnya banyak ya, maka di dalam kubur kita nggak sendirian kan, katanya gitu. Ditemani. Kalau ada temennya, kira-kira liang lahatnya jadi tambah lebar nggak? Tambah lebar otomatis ya. Tidak jadi sempit. Makanya kita berdoa, sering berdoa, ya Allah mudah-mudahan lapangkan kuburnya, kan gitu ya. Kan tujuannya supaya apa? Jadi liang lahat itu bisa menyempit, bisa melebar. Tergantung amal perbuatan ya. Kalau amal perbuatannya bagus, maka nanti akan jadi jembar kan ini. Akan lebar. Ya. Tidak sempit dan tidak sendirian, akan dikirimkan teman untuk menemani dia di alam kubur. Teman itu siapa? Amal soleh kita. Ya. Ngerti ya? Itu. Jadi kalau ada temannya kan nggak kerasa kita. Ya, ada teman ngobrolnya, mungkin ada teman buat apa namanya itu? Ya namanya teman kan berarti ada sing ngancani gitu ya. Sehari-hari kita ini ya. Kalau kita sedih, ada temennya, enak tuh. Mau kalau sendirian, ngapa-ngapain sendirian ya. Cuma di dalam ruangan 2x1 meter, bayangin kayak apa. Ya, nah makanya ini penting ya. Sehingga dari sekarang ya kita bukan orang yang juga memuja kuburan gitu ya. Tapi kita memfungsikan kuburan itu sesuai ya pada fungsinya, yaitu ya sebagai tempat ya yang menjadi gerbang pertama akhirat ya, di antara alam akhirat yang lain ya, setelah kita mati nanti gitu ya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan apa yang terjadi di gambar ini tidak terjadi di makam-makam saudara-saudara kita yang lain ya. Sehingga semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang kemudian tidak lagi menyalahgunakan makam atau kuburan jadi tempat-tempat seperti itu ya. Kalaupun misalnya ada makam leluhur, makam tokoh, makam alim ulama, makam wali ya, maka dijaga fungsinya apa? Supaya jangan sampai ada yang menyalahgunakan ya. Bukan tempat untuk meminta-minta ya. Kalaupun ada pohon besar di situ ya, mungkin udah tua umurnya, maka pohon itu kita jaga, kita lestarikan sebagai penghormatan kita sesama makhluk hidup, bahwa dia sudah hidup melebihi umur kita kan gitu ya. Mungkin zaman buyut ya, zaman nggak tahu ya, udah ratusan tahun misalnya umur pohonnya ya, kita hormati itu ya, kita hargai itu ya, kita jaga itu, jangan kita sembarangan ditebangin misalnya ya. Itu ya, kita boleh kita menghormati itu, tapi bukan berarti kemudian memberikan sajen ya. Oh, apa namanya tuh, pohonnya dipaku biar nggak ada kuntilanaknya kan begitu ya. Jadi zaman dulu tuh begitu, kalau ada pohon dipakai buat tempat sarang kuntilanak, disuruh dipantek pakai paku ya. Apa hubungannya ini? Ini kan hal-hal yang seperti ini yang nggak boleh kita yakinin gitu ya. Memang setan itu tempatnya sama seperti kita, dia bisa tinggal di pohon, dia bisa tinggal di kebun, dia bisa tinggal di hutan, dia bisa tinggal di rumah kosong kan begitu ya. Bahkan dia bisa tinggal di dalam diri kita ya. Kalau apa? Kalau kita tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah makanya ini menjadi pemahaman yang harus penting kita rubah, sehingga mudah-mudahan areal-areal pemakaman saudara-saudara muslim kita jaga, sehingga kita doakan terus-menerus ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ya kan, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan doanya begitu. Yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, kan itu doa kita gitu. Sehingga semua saudara muslim kita yang ada di dalam kubur mendapatkan berkah dari doa yang kita panjatkan.
Kalau mungkin kalau tidak ada doa ini, kasihan itu yang di dalam kubur ya. Yang misalnya keluarganya nggak pernah ziarah, nggak pernah ngirim doa, ya kan? Nggak pernah boro-boro kirim sedekah diniatkan buat almarhum yang meninggal. Cuma melongo, nunggu-nunggu nggak ada yang ngirimin doa. Tapi kok tahu-tahu, loh ini ada kiriman doa dari siapa? Dari saudaramu kaum muslimin. Loh, tiap habis sholat lima waktu kita berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin kan. Sehingga sebetulnya gambarannya di dalam kubur itu saudara-saudara kita kaum muslimin walaupun mungkin dia diazab tetap akan dapat keringanan dari Allah. Kenapa? Karena kita tiap hari berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni ya Allah, kan Allah maghfir. Ya Allah ampuni. Ya kan ya, lil muslimin wal muslimat, untuk saudara muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, untuk yang saudara-saudara kita yang beriman laki-laki dan yang perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup di antara mereka maupun yang sudah meninggal dunia. Tuh. Begitu disebut yang meninggal dunia, semua yang meninggal saudara-saudara kita kaum muslimin maupun muslimat yang sudah meninggal semua, itu dapat ampunan dari Allah. Walaupun mungkin takarannya sedikit gitu ya. Kenapa? Karena yang paling besar kan nanti doa anak yang soleh, kan begitu ya. Doa dari istrinya, dari suaminya, dari keluarganya, itu yang paling besar porsinya. Ya, tapi kan lumayan. Kalau sehari 5 kali kita doain, berarti 5 kali juga mereka dapat bonus ampunan dari Allah. Loh, Masya Allah. Gitu ya. Nah, makanya ini penting ya. Apalagi kalau kita lewat kuburan, kita ngasih salam, tambah lagi dapat bonus lagi mereka kan gitu ya. Ampunan lagi dari Allah. Masya Allah. Karena kita nggak pernah ngerti, karena kita belum pernah masuk dalam kubur ya. Alam kubur itu seperti apa, mengerikan alam kubur itu seperti apa namanya itu, membosankan alam kubur itu seperti apa, menakutkannya juga kita nggak tahu. Sehingga mudah-mudahan kita masih hidup, kita doakan saudara-saudara kita yang di alam kubur, semoga Allah ampuni dosa-dosanya kan gitu ya. Allah terima amal-amalnya, kemudian Allah angkat ya azab kuburnya bagi mereka yang sedang diazab gitu ya. Ya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita langsung praktek doain ya, biar yang di dalam kubur juga senang ya. Oke, alhamdulillah sudah ada kopi tahajud, mari sama-sama kita nikmati. Nah, kopi lemon ya. Dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, itu saja ya kajian singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun ini hanya sekedar ilustrasi gambar, tapi paling tidak ini menjadi pengingat kita sekali lagi ya, bahwa walaupun banyak manusia-manusia di akhir zaman ini yang tingkah lakunya aneh-aneh, ya kita tetap punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah inilah salah satu contoh amar ma'ruf nahi mungkar kita. Ya kenapa? Mungkin jarang yang memperhatikan persoalan-persoalan seperti ini gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih mau peduli. Baik, itu aja kita akhiri sama-sama dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha assalamu akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.